Di antara tahun 2014 hingga 2018, dilaporkan bahwa terdapat 87 negara mengalami serangan dalam bidang pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling terpenting untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menggapai masa depan yang baik. Maka, sejalan dengan masalah yang timbul, apa yang harus segera kita lakukan? Krisis kemanusiaan adalah krisis yang sering dibahas dalam ilmu hubungan internasional. Salah satu krisis ini adalah terkait dengan pengungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi merupakan orang yang mengungsi atau sekelompok penduduk yang pindah dari negara asalnya ke negara lain karena alasan politik. Kemudian pengungsi juga didefinisikan oleh UNHCR. Menurut UNHCR, pengungsi adalah sekelompok masyarakat yang berpindah dari suatu wilayah ke suatu negara akibat ada tindaknya kekerasan, penganiayaan, atau dalam kondisi perang. Dari data statistik yang ada, setidaknya sekitar 79,5 juta manusia secara terpaksa harus meninggalkan rumah atau negara mereka. Dari angka tersebut, 26 juta pengungsi adalah masih anak-anak dan di bawah umur. Dan mayoritas dari mereka adalah terpisah dari orang tua atau dari keluarga mereka. Anak-anak menjadi pihak yang paling rentan di kelompok pengungsi, mengingat usia mereka yang masih muda dan belum siap secara mental maupun fisik. Anak-anak juga sering kehilangan haknya, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan berhak diterima oleh semua manusia. Tetapi pada kenyataannya, setiap orang yang menyandang status sebagai pengungsi masih kesulitan dalam menempuh pendidikan tersebut. Oleh karena itu, salah satu organisasi internasional hadir untuk mengatasi masalah yang ada. Maka sejalan dengan itu, kami, delegasi dari Universitas Kristen Indonesia, akan mengangkat suatu masalah, yaitu sebagai berikut. Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang berasal dari kawasan Myanmar. Terdapat dua teori yang mampu menjelaskan keberadaan Rohingya di Myanmar. Teori pertama menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Namun teori kedua menyatakan bahwa Rohingya adalah penduduk asli Arakan yang tinggal di Pulau Ramping. Pada tahun 2017 sampai 2019, kelompok etnis Rohingya ini mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM yang ada di negara Myanmar. Oleh karena itu, secara terpaksa mereka harus pergi keluar dari negara Myanmar dan mencari negara tetangga di mana mereka bisa hidup dengan aman. Melalui Sungai Naf, mereka sampai di Cox's Bazar yang berada di perbatasan wilayah negara Myanmar dan Bangladesh. Dari semua pengungsi yang ada, sekitar 60% adalah masih anak-anak dan berada di bawah umur. Mereka ikut menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana kekerasan dan kekejaman itu terjadi. Bahkan, pada anak-anak perempuan pengungsi Rohingya, mereka dijadikan sebagai subjek pelecehan dan sering disuruh untuk menikah muda. Dari semua yang mereka saksikan dan mereka alami, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mengalami trauma dan stres yang akan berdampak pada kondisi psikologis anak-anak pengungsi Rohingya. Penolakan dan kekerasan yang sering dialami oleh etnis Rohingya sangat berpengaruh pada masa depan mereka. Bahkan mereka juga harus menerima kenyataan pahit kalau mereka harus kehilangan kesempatan untuk belajar. Setengah dari 540.000 anak-anak pengungsi Rohingya yang berusia 3-14 tahun tidak memiliki akses ke pendidikan formal apapun. Bahkan dari semua pemuda pengungsi Rohingya, 97% dari mereka tidak memiliki akses ke pendidikan formal ataupun ke pelatihan kejuruan. Kondisi tempat tinggal mereka juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam belajar, di mana masih banyak ditemui kekurangan listrik dan kekurangan fasilitas belajar seperti kursi dan meja. Ketika membahas tentang pengungsi dan anak-anak, terdapat dua hukum internasional yang mampu melindungi mereka. Pertama, hukum internasional tentang pengungsi dan hukum internasional tentang anak-anak.
hukum internasional tentang pengungsi adalah masuk dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan protokolnya pada tahun 1967. Untuk anak-anak adalah Konvensi PBB untuk hak-hak anak yang lahir pada tahun 1989. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana peran serta organisasi UNICEF dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak Rohingya. Hal tersebut dijadikan sebagai komponen utama sebelum menyukseskan program UNICEF dalam memberikan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Rohingya. Organisasi UNICEF juga telah bekerja sama dengan Australia untuk memberikan perlindungan pada anak-anak Rohingya. Mereka sangat berusaha untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan pokok supaya pengungsi anak-anak Rohingya bisa bertahan hidup. Dalam bidang pendidikan, secara universal UNICEF bekerja untuk dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dan remaja dengan mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan. Beberapa bidang pekerjaan dalam pendidikan yang dilakukan oleh UNICEF seperti meliputi pemberian akses yang mudah dan adil bagi semua anak, menghasilkan pembelajaran yang berkualitas yang berasal dari sistem pendidikan yang kuat dan inovatif, dan terakhir meningkatkan pembelajaran dan perlindungan untuk anak-anak dalam kondisi darurat. Beberapa di antaranya adalah dengan memperluas akses pendidikan dengan memperkenalkan kurikulum Myanmar untuk kategori pendidikan formal, menciptakan kurikulum baru untuk pelatihan pendidikan non-formal, dan memberikan pendidikan bagi para remaja, merekrut pendidik atau tenaga guru baru, dan beberapa penambahan fasilitas seperti tempat belajar untuk pendukung lainnya. Pemberian kurikulum Myanmar adalah salah satu langkah awal yang dilakukan oleh UNICEF terhadap pemberian akses pendidikan formal bagi para anak-anak Rohingya. Hal ini dilakukan sebagai percontohan pada tahun pertama, yaitu melibatkan 10.000 siswa. Jumlah tersebut merupakan target yang terdiri dari kelas 6 SD hingga kelas 9 SMP, di mana mereka digolongkan menjadi anak-anak yang lebih tua. Hal ini dilakukan UNICEF sebagaimana merespon data yang menyatakan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak tersebut lebih rendah dibanding dengan kelompok anak-anak yang lebih muda. Pemberian kurikulum Myanmar bukan tanpa sebab diberikan bagi anak-anak Rohingya untuk mendapatkan pendidikan secara formal. UNICEF melihat bahwa penggunaan kurikulum Myanmar adalah salah satu upaya membantu anak-anak Rohingya untuk dapat berintegrasi kembali dalam sistem pendidikan maupun masyarakat Myanmar ketika semua kondisi diharapkan menjadi kondusif di masa depan. UNICEF dalam hal ini juga berharap bahwa anak-anak Rohingya di masa depan mampu kembali ke Myanmar secara sukarela dalam kondisi aman namun tetap memiliki martabat. Dalam pendidikan informal, UNICEF memberikan kesempatan kepada 220.000 anak Rohingya yang berumur antara 4 hingga 14 tahun. Dalam pendidikan informal tersebut, UNICEF membedakan kurikulum pendidikan formal dengan cara menciptakan khusus kurikulum yang digunakan bagi anak-anak Rohingya. Kurikulum baru tersebut dinamakan The Learning Competency Framework and Approach atau LCFA, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kerangka Kerja dan Pendekatan Kompetisi Pembelajaran. Dalam LCFA, UNICEF membaginya menjadi 4 level, yang terdiri dari level 1, 2, 3, dan 4. Dalam keempat level tersebut, UNICEF telah melaksanakan total 5 mata pembelajaran secara keseluruhan, di mana level 1 dan 2, anak-anak diajarkan bahasa Inggris, matematika, Burma, dan kecakapan dalam hidup yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan. Di level 3 dan 4, anak-anak Rohingya diajarkan untuk tentang bagaimana macam cakupan pembelajaran dalam sains. Dari laporan yang ada terkait dengan pendidikan informal UNICEF, mayoritas anak-anak dengan persentase lebih dari 90% baru mempelajari kurikulum LCFA pada level 1 dan 2. Hanya beberapa siswa Rohingya yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pembelajaran di tingkat belajar yang lebih tinggi pada level 3 dan 4. Di mana jika disandingkan dengan pendidikan formal, dapat dikatakan bahwa anak-anak Rohingya di level 1 dan 2 setara dengan level prasekolah hingga kelas 2 SD, dan level 3 dan 4 setara dengan kelas 3 SD hingga kelas 8 SMP. Kondisi ini dikategorikan wajar karena mengingat mayoritas status pendidikan yang didapatkan anak-anak Rohingya di negara bagian rakinan Myanmar masih sangat buruk.
Bagi pendidikan dengan target remaja atau penyebutan sebelumnya adalah kategori kelompok yang lebih tua, UNICEF juga berusaha untuk memberikan kesempatan bagi mereka dapat melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pelatihan literasi, numerasi, keterampilan hidup, dan keterampilan kejuruan. Beberapa kegiatan tersebut kurang lebih telah mendidik para remaja yang berusia 15 hingga 18 tahun, dengan total lebih dari 18.000 remaja Rohingya. Namun, angka tersebut masih menimbulkan kesenjangan yang signifikan, sebab UNICEF masih dalam upaya meningkatkan jangkauan hingga menyentuh total semua remaja Rohingya sebanyak 74.000 remaja. Penambahan jumlah guru ini beriringan dengan beberapa program perluasan rintisan UNICEF yang akan selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan di masa depan. Dalam merekrut tenaga pengajar seperti guru, UNICEF memiliki standar kualifikasi akademik disertai dengan pengalaman yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bagi komunitas anak-anak dan remaja Rohingya. UNICEF memperlakukan sistem shift ganda bagi para guru ketika bertugas mengajar anak-anak Rohingya untuk dapat meringankan beban guru sebagai seorang individu. Jika dilihat dari teori liberalisme dengan fokus liberalisme institusional di dalamnya, maka penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional untuk mencapai perdamaian dapat dikatakan berjalan dengan baik. Fokus perdamaian dimaksud penulis dalam hal ini adalah dengan tercapainya segala bantuan secara baik dan tepat sasaran kepada anak-anak Rohingya dalam bidang perlindungan dan pendidikan tanpa menimbulkan konflik baru baik di kelompok masyarakat Rohingya maupun di negara. Keberhasilan UNICEF juga didukung oleh landasan hukum internasional yang ideal untuk melindungi anak-anak atau maupun jika mereka dikategorikan sebagai pengungsi. Menurut penulis, UNICEF dalam menjalankan kedua fungsinya sebagai organisasi internasional, yaitu informasional dan operasional, sudah memenuhi standar dengan hasil yang baik. Dalam fungsi informasional, UNICEF telah memberikan data-data valid baik dalam bentuk statistik maupun laporan kepada masyarakat internasional melalui alamat website resmi yang dapat diakses. UNICEF juga mengemas data-data tersebut dalam beberapa cara sehingga dapat menarik perhatian untuk membaca dan mengetahui secara lebih terhadap kinerja yang selama ini UNICEF berikan dalam membantu permasalahan terkait anak-anak. UNICEF juga dapat menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam bidang operasional dengan baik terbukti dengan rencana program kerja serta bantuan dalam bidang kemanusiaan dan non-kemanusiaan. Perihal konsep human security, maka penulis dapat melihat bahwa peran UNICEF telah benar dalam menentukan pihak mana yang terancam dalam kasus ini atau yang bisa disebut dengan reference object. UNICEF melihat reference object dalam kasus ini adalah anak-anak yang merupakan pihak yang sangat terancam dan bukan negara maupun pemerintahan. UNICEF juga tepat dalam melihat nilai-nilai perlindungan dan kebutuhan apa saja yang anak-anak Rohingya butuhkan saat dalam masa kritisnya sebagai pengungsi. UNICEF juga sukses melindungi mereka di beberapa dimensi human security dalam kasus ini. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa organisasi internasional UNICEF berhasil untuk melindungi anak-anak pengungsi Rohingya yang ada di Myanmar. Keberhasilan UNICEF bisa dilihat lewat data akurat yang telah dikumpulkan oleh penulis. Di dalam data tersebut telah dijelaskan berbagai upaya yang dilakukan UNICEF untuk melindungi anak-anak pengungsi Rohingya dari kekerasan, eksploitasi maupun pembunuhan keji. Dengan adanya bantuan perlindungan dari UNICEF, setidaknya ribuan nyawa anak-anak Rohingya telah terselamatkan. Anak-anak Rohingya telah menerima bantuan air bersih, pemenuhan gizi, vaksin, tempat tinggal yang aman, bahkan perawatan psikososial yang bisa memulihkan stres yang dialami anak-anak Rohingya. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional UNICEF dalam bidang pendidikan secara universal maupun dalam bantuan terhadap anak-anak Rohingya sangat berjalan dengan baik. UNICEF paham bahwa pendidikan dapat membawa anak-anak, terlebih anak-anak Rohingya, menjadi individu yang berkualitas. Dengan hal tersebut, UNICEF juga percaya bahwa anak-anak Rohingya dapat membawa dampak baik dan perubahan positif bagi masyarakat maupun negara. Sejalan dengan hal itu, perencanaan program kerja dan bantuan yang dilaksanakan oleh UNICEF menurut penulis sudah tepat untuk dapat mencakup semua kebutuhan bagi proses belajar mengajar, mulai dari pemenuhan kebutuhan psikologis serta sarana dan prasarana yang baik. Demikian presentasi dari Delegasi Universitas Kristen Indonesia. Sekian dan terima kasih.